Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 05-007. Di sini kami akan memaparkan materi akuntansi sektor publik bab 13 dan bab 14. Perkenalkan, saya Erika Agustin dan teman saya Susanti. Baik, di sini saya akan memaparkan bab 13, yaitu teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dikembangkan guna menghasilkan laporan keuangan berkualitas yang relevan dan dapat diandalkan. Untuk mencapai hal-hal tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama objektivitas. Pengguna laporan keuangan salah satunya adalah stakeholder perusahaan itu sendiri. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan benturan kepentingan manajemen perusahaan dan kepentingan stakeholder. Objektivitas sendiri berkaitan dengan hubungan keagenan, di mana hubungan ini muncul pada saat salah satu pihak menjalin kontrak dengan pihak lain untuk menjalankan suatu tugas yang diperintahkan oleh prinsipal tersebut. Yang kedua, konsistensi berkaitan dengan menggunakan metode atau teknik akuntansi yang konsisten atau seragam pada laporan keuangan di setiap periodenya. Misalnya, tahun sebelumnya menggunakan metode garis menurun, tahun ini juga harus menggunakan metode tersebut, tahun selanjutnya juga harus menggunakan metode tersebut. Yang ketiga yaitu daya banding. Laporan keuangan harus mampu dibandingkan dengan sektor yang sejenis sehingga kinerjanya dapat dibandingkan. Yang keempat yaitu tepat waktu. Seharusnya laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu untuk keperluan pengambilan keputusan oleh para penggunanya. Namun kadangkala lamanya waktu penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan karena isi laporan keuangannya yang kompleks atau yang terlalu banyak gitu. Yang kelima yaitu ekonomis dalam penyajian laporan. Laporan keuangan harus dipastikan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyusunnya, apalagi jika informasi yang disajikan sangat banyak. Yang keenam, materialitas. Laporan keuangan harus mempengaruhi keputusan dengan informasi yang disajikan. Jika informasinya hilang, maka akan berpengaruh juga dengan keputusan yang akan diambil. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem akuntansi sektor publik. Di sektor publik, pengambilan keputusan berhubungan dengan keputusan secara ekonomi, sosial, serta politik. Akuntansi baik di sektor swasta maupun publik pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan bisa dikatakan sebagai prinsip, tata cara, serta metode untuk mencatat dan mengklasifikasikan data keuangan tentang operasi atau kegiatan suatu entitas tersebut, mencakup perusahaan swasta dan perusahaan organisasi sosial ekonomi yang lainnya, seperti pemerintahan, perusahaan milik negara, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Sistem akuntansi keuangan terdiri dari 4 aturan dasar. Yang pertama, kognisi kegiatan operasi signifikan, hanya peristiwa dan kegiatan ekonomi yang signifikan yang dicatat. Yang kedua, ketepatan pengelompokan kegiatan sosial. Setiap jenis transaksi oleh waktu deteksi yang tepat. Secara prinsip, suatu operasi laba didaftarkan atau diakui pada tahap tertentu di proses transaksi. Yang ketiga yaitu sistem pengendalian yang menjamin reliabilitas, terdiri atas 2 komponen, yaitu yang pertama komponen formal adalah pembukuan berpasangan, yaitu kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika salah satu sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Yang kedua, komponen substansi adalah mekanisme konflik kepentingan, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. Yang keempat, yaitu perhitungan terhadap efek setiap operasi. Akuntansi keuangan di sektor publik dan swasta memerlukan kebijakan akuntansi keuangan seperti pedoman dalam posting
agar suatu transaksi mampu diberlakukan sama. Selanjutnya, akuntansi manajemen menyediakan informasi akuntansi yang dapat dipakai oleh manajer sektor publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian suatu entitas, lembaga, atau perusahaan. Akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi yang kredibel, relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi keuangan terdiri atas 6 peran, yaitu perencanaan strategi, yang kedua memberikan informasi biaya, yang ketiga penilaian investasi, yang keempat penganggaran atau budgeting, yang kelima penentuan biaya dan tarif pelayanan, yang keenam penilaian kinerja. Yang ketiga yaitu standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi adalah pedoman atau panduan atau prinsip yang mengontrol cara akuntansi diberlakukan dalam penyajian laporan keuangan dalam tujuan pelaporan kepada pemakai laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi adalah aplikasi khusus yang dipakai untuk melaksanakan suatu standar tersebut. Sistem akuntansi sektor publik wajib dilengkapi dengan sistem pengendalian internal atas pengeluaran serta penerimaan dana publik supaya memastikan prosedur yang telah disusun berjalan dengan baik atau tidak. Untuk menetapkan standar akuntansi harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yang pertama, standar yang menyediakan pedoman tentang kewajiban penyajian informasi dalam pelaporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua yaitu standar yang menyediakan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara insentif dan independen saat menggunakan keahlian dan tanggung jawabnya dalam memeriksa kewajaran suatu laporan organisasi serta saat kewajarannya dibutuhkan. Yang ketiga yaitu standar yang menyediakan panduan mengenai sekelompok informasi yang penyajiannya diberlakukan yang berhubungan dengan pertimbangan berbagai variabel dalam bidang regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi seperti perpajakan serta tujuan sosial yang lainnya. Yang keempat yaitu standar menghasilkan teori serta prinsip yang sangat diperlukan bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Dalam penyusunan dan pelaporan standar perlu memperhatikan hal yang diupayakan menghindari terjadinya standar yang berlebihan. Standar yang berlebihan muncul ketika adanya yang satu, terlalu banyak standar, yang kedua, kerumitan standar, yang ketiga, ketidaktegasan standar, yang keempat, sasaran yang bersifat umum. Selanjutnya yang keempat, yaitu teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik dibedakan sebagai berikut. Yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, dan yang kelima yaitu akuntansi akrual. Penjelasan teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran menyajikan jumlah anggaran dan jumlah akrual secara berpasang-pasangan. Sektor publik, pemerintah menggunakan akuntansi anggaran sebagai praktik akuntansinya. Dalam pemerintahan, total anggaran belanja akan dikreditkan dengan akun yang sesuai. Kemudian apabila telah direalisasikan, akun akan didebitkan kembali. Penggunaan akuntansi anggaran adalah bahwasanya anggaran dan realisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga akan segera dapat dilakukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian. Yang kedua, akuntansi komitmen. Sistem ini melakukan pencatatan serta mengakui transaksi ketika order sudah dijalankan. Dapat memberikan informasi kepada manajemen berapa besar biaya yang sudah direalisasikan dengan menghitung jumlah order yang telah dikeluarkan. Yang ketiga yaitu akuntansi dana. Organisasi publik sering menghadapi masalah pencairan sumber dana.
alokasi dana hingga penggunaan anggaran. Terlihat adanya kelemahan, yaitu di mana perusahaan milik organisasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan pribadi, serta seringnya terjadi kesalahan dalam menafsirkan definisi entitasnya. Atas dasar itu, maka dibentuklah sebuah pendapat bahwa organisasi harus dinilai dari suatu kesatuan dana. Maksudnya dari penerimaan dananya itu gitu. Yang keempat yaitu akuntansi kas. Sistem yang mencatat pendapatan saat kas diterima dan mencatat pengeluaran kas saat dikeluarkan. Kelebihan sistem ini adalah pengeluaran kas akan mencerminkan suatu yang akrual, real, dan objektif. Akan tetapi, pencatatan atas dasar kas tidak dianjurkan oleh GAAP, dikarenakan tidak akan menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Misalnya, dalam mengakui pinjaman, tidak dicatat sebagai utang, melainkan sebagai pendapatan. Yang kelima yaitu akuntansi akrual. Sistem yang lebih baik diterapkan dibandingkan sistem kas. Perbedaan basis kas dan akrual yaitu yang pertama, basis kas, penerimaan kas dikurang pengeluaran kas menjadi perubahan kas. Yang kedua, basis akrual, pendapatan dikurang biaya sama dengan rugi atau laba. Yang ketiga, pendapatan, penerimaan kas selama satu periode akuntansi dikurang saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Yang keempat, biaya, kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurang saldo awal utang ditambah saldo akhir utang. Sekian pemaparan materi bab 13 dengan saya sendiri, Erik Agustin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Susanti. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti dari kelas 05 Sake 007. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik berdasarkan PP 71 tahun 2010. Penggunaan laporan keuangan sektor publik yaitu memudahkan dalam memakai kesesuaian antara informasi laporan keuangan dengan standar akuntansi di sektor publik yang berlaku. Yang kedua itu pencatatan laporan keuangan agar dapat memahami mengenai standar keuangan di sektor pengimplementasi publik serta prinsip akuntansi. Yang ketiganya, auditor dan pemerintah atau swasta agar dapat mudah dalam melihat kesesuaian prinsip akuntansi secara umum dengan susunan laporan keuangan. Yang keempatnya, tim yang menyusun standar akuntansi di level pemerintahan dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Asumsi-asumsi akuntansi sektor publik yaitu ada 4. Yang pertama itu manusia dan lingkungan memiliki ketertarikan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, baik itu lingkungan sosial ataupun ekonomi. Yang kedua itu ada sumber daya perencanaan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya sumber daya pendukung. Yang ketiganya ada efektivitas dari ketaatan hukum terkait alokasi sumber daya akan maksimal dengan didukung regulasi yang tepat. Yang keempatnya itu ada dasar akrual yang pada dasarnya dipengaruhi oleh basis pelaporan keuangan sektor publik terhadap transaksi dan peristiwanya. Nah, yang kelima itu ada pedoman dalam menjalankan organisasi ditetapkan dengan dasar-dasar hukum untuk kelangsungan organisasi. Dan yang terakhir itu kata kunci untuk terciptanya good governance untuk menjalankan organisasi publik ialah akuntabilitas. Next, selanjutnya itu ada ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama itu ada perencanaan publik, yang kedua itu ada pengadaan barang dan jasa, yang ketiga itu ada penganggaran publik, yang keempat itu ada realisasi anggaran publik, yang kelima itu ada realisasi anggaran publik, yang keenam itu ada pelaporan sektor publik, yang keenam itu ada pertanggungjawaban sektor publik. Lingkup rangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama itu ada pemerintah daerah, yang kedua itu ada pemerintah pusat, yang ketiga itu ada LSM, yayasan dan tempat
peribadatan, yang keempat itu ada partai politik. Implementasi kriteria kualitatif akuntansi sektor publik, yaitu relevan dan reliabilitas. Yang reliabilitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kualitas yang memiliki relevan dan juga unsur kualitas reliabilitas. Nah, di dalam unsur kualitas reliabilitas itu terbagi menjadi, yang pertama itu ada relevan, yang kedua itu ada keandalan, yang ketiga itu ada keterujian, yang keempat itu penyajian jujur, yang kelima itu ada netralisasi, yang keenam itu ada kualitas sekunder, yang keenam itu ada komparabilitas, yang ketujuh itu ada pertimbangan biaya dan manfaat. Nah, di sini juga ada pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Unsur-unsur yang memenuhi POS-nya itu yang pertama, terdapat manfaat ekonomi terkait pos akan mengalir dari maupun ke organisasi publik. Yang keduanya itu ada terdapat nilai maupun biaya yang dapat diukur dengan tepat. Nah, dasar dari pengukuran yaitu yang pertama ada pencatatan biaya histori ataupun historical cost. Yang kedua itu ada pencatatan biaya saat ini, disebut juga current cost. Yang ketiga ada nilai realisasi. Yang keempat itu nilai sekarang atau aktiva arus kas masuk. Nah, ada di sini juga menjelaskan tentang faktor-faktor pengukuran dan pengakuan transaksi publik. Yang pertama itu ada probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang keduanya adalah kendala pengukuran. Yang ketiganya itu ada aktiva. Yang keempatnya itu ada kewajiban. Yang kelimanya itu ada ekuitas. Yang keenamnya itu ada pendapatan. Dan yang terakhir itu biaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.